Akan duduk. Selamat pagi saudara, apa kabar? Oke, kita tanpa terasa sudah masuk di bulan yang baru, bulan Agustus. Dan kita akan memulai tema yang baru setelah bulan lalu kita 1 bulan penuh bicara tentang keluarga. Maka this month, bulan ini, kita akan kembali bicara tentang strong foundation. Kita mau kembali menilik ulang supaya dasar-dasar iman kita dapat kita pastikan berdiri dengan teguh. Nah, di minggu yang pertama ini saya akan buka tentang strong foundation ini dengan ini, identity as a strong foundation. Bahwa identitas itu sangat diperlukan untuk fondasi yang kuat. Sebab begini, identitas yang rusak, fondasi pasti rusak. Identitas yang rusak, fondasi kita juga tidak akan pernah kuat. Maka saya akan awali dulu dengan sharing tentang identity. Jadi siapkan hati saudara, saya percaya apa yang akan disampaikan ini akan menjadi bekal buat roh kita, buat jiwa kita untuk menjalani kehidupan sesuai yang Tuhan inginkan. Kenapa identitas menjadi salah satu fondasi yang paling penting? Sebab begini, identitas itu bicara bagaimana kita melihat diri kita dalam pandangan Sang Pencipta kita. Saya ulang lagi. Identitas itu bicara bagaimana kita melihat diri kita di pandangan Sang Pencipta kita. Sebab begini, semua kerusakan identitas itu karena kita gagal melihat dari kacamata Sang Pencipta. Ketika kita mulai menggunakan kacamata yang lain, maka gambar diri pasti rusak, identitas pasti rusak. Cermin. Saudara pasti pernah bercermin. Ini yang rusak apanya saudara? Cerminnya atau mukanya? Cerminnya rusak. Ketika cerminnya rusak, saudara mau make up gimana pun, saudara akan menemukan rusak. Dengar baik, ketika Tuhan jadikan manusia segambar dan serupa dengan Tuhan, Tuhan hembuskan nafas kehidupan. Betul, dosa merusak. Tapi saudara tidak pernah kekurangan nilai di hadapan Tuhan. Tapi dosa yang merusak itu membuat kita tidak bisa lagi melihat kita, diri kita, sesuai dengan bagaimana Tuhan melihat kita. Dan kita terus gunakan cermin yang rusak. Kita mulai merasa diri jelek, kita mulai seperti merasa diri berantakan, hancur semuanya. Betul dosa merusak. Tapi kita nggak pernah kekurangan nilai di hadapan Tuhan. Tapi kita selalu ditipu, dikatakan bahwa nilaimu tidak ada artinya lagi. Nilaimu tidak ada harganya lagi. Sebab cerminnya rusak. Semua kerusakan identitas itu ketika kita gagal melihat dari kacamata Sang Pencipta. Nah, apa identitas manusia? Coba kita kembali lagi ke pelajaran yang paling basic. Saya beri landasannya dulu, nanti saya akan mendaratkan pada bagian yang saya belum pernah katakan. Kejadian 1 ayat ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut apa? Gambar dan rupa kita. Jelas, there is no debate. Identitas manusia adalah gambar dan rupa Allah. Tuhan sendiri yang menyatakannya. Ini tidak perlu diperdebatkan lagi, tidak perlu diragukan lagi. Bahwa identitas manusia adalah gambar dan rupa Allah. Tuhan berikan identitas dulu, baru Tuhan memberkati, baru Tuhan kasih tugas. Ini narasi Alkitab. Tuhan kasih identitas dulu. Ayat 28, Allah memberkati mereka. Saya ingatkan lagi, kekristenan tidak minta-minta berkat. Berkat itu inisiatifnya Tuhan. Manusia nggak minta, Tuhan kasih. Sebab setelah dikasih identitas, Tuhan kasih berkat. Apa itu berkat? Saya ulangi lagi, saya sering katakan ini. Kemampuan ilahi supaya manusia bisa atau mampu melaksanakan kehendak Tuhan. Jadi
Modal pertama Tuhan kasih identitas. Lalu Tuhan kasih kemampuan ilahi, baru Tuhan kasih tugas. Dan urutan ini jangan dibalik-balik. Nah, iblis tahu persis identitas adalah fondasi yang sangat penting. Iblis tahu persis akan hal ini. Makanya sejak semula yang iblis mau tipu manusia adalah identitas, kan? Nanti kalau saudara baca di rumah, kita nggak bisa buka satu-satu ayatnya, nanti kelamaan. Kalau saudara nanti baca di Kejadian 3 ayat 5, iblis mulai bilang begini, kalau kamu makan buah ini, kamu akan jadi seperti Allah. Lihat, loh, apa yang ditipu? Identitas. Emang manusia selama ini mirip siapa? Apakah mirip simpanse? Mirip King Kong? Enggak kan? Sejak semula sudah miripnya sama Tuhan. Orang gambar dan rupa Tuhan kok. Tapi iblis coba mulai mengacaukan. Ditipu dulu identitasnya. Kamu makan ini dulu, baru kamu bisa jadi seperti Allah. Iblis tipu identitas ini sebab iblis tahu. Ini sangat penting. Iblis itu punya modus penipuan supaya manusia tidak bisa melihat dirinya seperti Tuhan melihat. Dan penipuan ini sampai hari ini tetap terjadi. Agenda iblis adalah dia tidak mau kita bisa melihat diri kita seperti Tuhan melihat kita. Itu yang iblis tidak mau. Dan iblis terus tipu sampai hari ini. Iblis berusaha tipu manusia dalam hal ini. Dia tidak rela kalau kita bisa melihat diri kita seperti Tuhan melihatnya. Coba next. Menurut saudara, mana yang identitas saudara? Menurut saudara, mana yang menjadi penanda identitas saudara? Paspor atau slip gaji? Yakin? Tapi masalahnya banyak orang membangunnya kan di sini. Jelas, paspor identitas kita. Slip gaji itu menandakan apa yang kita kerjakan. Slip gaji bisa berubah, paspor tidak bisa berubah. Karena itu identitas. Tapi kan kita suka pada hal yang bisa berubah daripada hal yang tetap. Paspor menunjukkan siapa kita, slip gaji menunjukkan apa yang kita kerjakan. Nah, tapi penipuan iblis selalu kita dibuat kacau melihat ini. Kita tuh dibuat kacau. Coba lihat dulu, Bilangan 13 ayat 33. Lihat bagaimana contoh kalau identitas sudah dirusak, lensanya sudah rusak dalam melihat diri. Juga kami lihat di sana, ini kan cerita Musa mengutus 12 pengintai. 12-12-nya ke tempat yang sama. Musa suruh ngintip dulu negeri Kanaan tuh kayak apa sih. 12-12-nya dibekali bekal yang sama, menemui kondisi yang sama, hidup pada situasi yang sama, pergi dengan waktu yang sama, berbarengan semua. Tapi 10 orang melaporkan gini, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Nah, lihat ini, contoh identitas yang sudah rusak. Dan kami lihat diri kami apa? Seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Identitas dirusak, janji Tuhan gak akan pernah bisa kita dapatkan. 10 orang ini gak pernah bisa masuk tanah Kanaan. Sekali lagi kegelapan tahu persis bagaimana untuk merusak kita. Selalu dimulai dari ini. Dirusak identitasnya dulu. Dikacaukan dulu identitasnya. Maka ketika Tuhan memulihkan manusia, pemulihan pertama yang Tuhan lakukan, tebak apa? Pemulihan identitas juga. Sebab ketika manusia dirusak sama iblis, sejak semula iblis rusak identitasnya, maka ketika Tuhan pulihkan, yang Tuhan pulihkan itu juga identitasnya dulu. Yohanes 1 ayat 12 bilang begini. Jadi kalau tadi kita lihat di Bilangan 13, itu cerminnya sudah rusak. Jadi lihat dirinya kan belalang kan.
Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya apa? Kuasa. Supaya apa? Menjadi anak Allah. Nah, kata kuasa di sini kan exousia, hak. Hak. Yang Tuhan pulihkan identitasnya dulu. Yang Tuhan pulihkan identitas, kenapa? Sebab ketika manusia jatuh dalam dosa, identitasnya tuh berubah, jadi budak. Dosa itu kan perbudakan. Makanya selalu banyak yang bilang gini, Kristen itu paling gak masuk akal. Kenapa Tuhan mesti mati segala? Emang kalau salah tidak bisa minta maaf apa? Oh ya, kalau saya salah sama Bu Putri minta maaf, bisa. Tapi masalahnya dosa itu perbudakan. Jalan keluar perbudakan itu bukan minta maaf. Jalan keluar perbudakan adalah penebusan. Sebab budak cuma bisa ditebus. Kalau nggak ditebus, tetap jadi budak. Maka yang Tuhan pertama ganti adalah statusnya dulu, identitasnya dulu. Saudara pasti ingat kisah tentang anak yang hilang kan? Kisah anak yang hilang. Lihat apa yang dirusak? Identitasnya dulu. Makanya anak yang hilang si bungsu itu bilangnya apa? Aku udah gak layak jadi anak bapa. Aku kalau pulang aku jadi penjaga babi ayahku aja. Aku jadi pekerja aja. Lihat identitasnya dirusak. Dosa selalu mengurangi nilai, dosa selalu merusak identitas. Dan itu yang iblis mau. Si bungsu kehilangan bagaimana cara ayahnya melihat dirinya. Tapi tebak, waktu si bungsu udah dengan gambar diri yang begitu rusak. Dia pikir ayahnya pasti ngamuk. Saya hanya akan memohon aja deh, supaya saya jadi pegawai upahan. Tapi gak taunya di luar ekspektasi dia. Pertama kali ketika si ayah menemui si bungsu, apa yang dikerjakan? Dikasih jubah, dikasih cincin, ya kan? Itu semua bicara apa? Identitasnya dulu dikembalikan. Pemulihan pertama yang Tuhan kerjakan selalu itu. Pemulihan identitas. Sebab pemulihan identitas itu membawa kita kembali ke track yang benar setelah kita tersesat. Ini landasannya dulu, landasan pemahaman kita. Dan saya aware, saya sudah pernah bicara ini. Ini untuk merefresh saudara, mungkin ada saudara yang juga belum pernah dengar, tapi saya refresh dulu, sebab ini landasan yang penting. Nah, sekarang kita masuk. Pertanyaan saya begini, di mana Tuhan menciptakan atau membentuk identitas manusia? Ini yang belum pernah saya omongin. Di mana Tuhan membentuk identitas manusia? Tuhan ciptakan Adam di Taman Eden. Di Taman Eden adalah tempat di mana Tuhan memanifestasikan dirinya secara nyata, berinteraksi langsung dengan Adam setiap hari, setiap saat. Makanya Eden itu sering dibilang begini, the spot of presence. Jadi waktu Tuhan ciptakan Adam segambar dan serupa dengan Allah, itu adanya di Eden. Di hadiratnya Tuhan sendiri. Di hadiratnya Tuhan sendiri. Ini ibarat pabriknya, saudara. Hadirat Tuhan tuh habitat kita, tahu habitat kan? Ikan habitatnya air. Kalau ikan lompat dari air, dia bilang, gua gak mau lagi ya hidup di air, bosen. Dia pasti mati. Dan kematian itu untuk ikan bukan hukuman karena dia keluar dari air, enggak. Itu hanya akibat karena dia tidak lagi mau hidup di habitatnya. It's same. Kematian itu bukan hukuman dosa, bukan, itu akibat dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dia otomatis terlempar dari hadirat Allah. Dan di situ manusia memutuskan untuk keluar dari habitatnya. Saya ulang lagi.
Hadirat Allah adalah habitat manusia. Dosa itu, kematian itu adalah akibat dari manusia memutuskan atau terpisah keluar dari hadirat Allah. Otomatis itu seperti ikan nggak mau lagi hidup dalam dalam air. Ikan yang mau hidup di luar air dia pasti mati. Manusia keluar dari hadirat Allah pasti identitasnya rusak, pasti gambar dirinya rusak. Sudah pasti. Makanya kalau ini mau dipulihkan, harus balik ke settingan pabrik. Kalau identitas mau pulih, pulang ke hadirat Tuhan. Nggak ada tempat lain. Akhirnya saya menjumpai itu begini. Ada banyak orang tahu kebenaran tentang identitas, tapi nggak pulih-pulih. Tapi gambar dirinya rusak. Kenapa? Sebab memang iya. Pemulihan itu akan bekerja di hadirat Tuhan. Kalau tidak punya persekutuan dengan Tuhan, tidak tinggal dalam hadirat Tuhan, percuma kita tahu kebenaran tentang identitas, tapi tidak akan pernah bisa dipulihkan. Why? Sebab memang habitat kita di situ. Dan saya harus katakan ini secara misteri bekerja. Kalau kita ada dalam hadirat Tuhan, secara misteri Tuhan akan mengerjakan bagian Tuhan untuk memulihkan. Untuk memulihkan apa yang rusak. Saya teruskan dulu, sistem dunia itu beda total dengan sistem kerajaan. Sistem dunia berkata, berprestasilah supaya kamu berharga. Sebab ingat rumusan ini, nanti kita akan balik ke sini lagi. Sebab sistem dunia mengajarkan identitas diperoleh dari performance. Perform dulu. Aku kerja keras. Mencapai, membuktikan diri berprestasi. Maka aku merasa berharga jika aku berhasil dan diakui. Maka salah satu ciri orang yang gambar dirinya rusak, kecanduan sukses, kecanduan penerimaan. Atau kecanduan pengakuan. Karena memang sistemnya tuh begini. Identity built from performance. Perform dulu, baru terbentuk identitas. Dirinya berharga, kalau dirinya sudah diakui oleh orang lain sukses dan berhasil. Dan di situ dia memperoleh identitas. Tapi kalau kita lihat narasi Alkitab, sistem kerajaan itu mengajar beda. Tuhan kasih dulu identitas. Tuhan kasih purpose, baru hidup dari identitas yang Tuhan berikan, baru fruitful. Baru fruitful. Saya harus katakan, sistem ini baru sukses di tempat yang tepat. Sebab banyak orang sukses di tempat yang salah. Hari-hari ini kita disuguhkan di sosial media. Saya nggak tahu saudara mengikutinya atau tidak. Tapi itu contoh nyata buat saya. Ada orang yang terlihat sukses. Siapapun melihat dia mengakui dia sukses berhasil. Maaf, tanahnya tapi nggak subur. Kenapa saya katakan gitu? Baru terkuak. Anaknya memutuskan hubungan dengan orang tuanya. Mungkin orang yang lihat di luar sana, kapan ya bapak gua kayak begitu? Kapan ya gue bisa punya bapak yang model gitu? Gue pasti enak, duitnya banyak banget. Tapi gak taunya anaknya hari-hari ini bilang, saya sudah 1 tahun blok ayah saya dari kontak. Saya udah gak ada hubungan. Maaf, sukses di tempat yang salah. Membangun identitas tidak bisa dari performance. Itu yang kita bilang, kelihatannya sukses, tanahnya nggak subur, maka keluarganya berantakan. Kalau orang kelihatannya sukses, tapi tanahnya tidak subur, hidupnya berantakan, hidupnya nggak karuan, kehadirannya jadi landak buat orang lain. Makanya jangan aneh kan, ada artis Hollywood yang kurang tenar apa, kurang popularitas apa, followernya kurang banyak apa. End up-nya obat-obatan terlarang. Karena identitas tidak bisa dibangun dari performance.
Itu bukan sistem kerajaan. Coba bayangkan, apa yang paling kita banggakan dalam hidup kita? Prestasi? Popularitas? Harta? Atau apa? Coba bayangkan, seandainya apa yang paling kita banggakan itu dalam hidup kita diambil dari kita. Pertanyaan saya cuma satu, apakah nilai kita berkurang? Kita jawab sendiri aja dalam hati, nggak perlu bilang kanan kiri. Kita tanya sama diri kita, seandainya apa yang paling kita banggakan dalam hidup kita. Kalau pendeta mungkin gereja gede, jemaat banyak. Oke, kalau itu diambil, nilainya kurang atau tidak? Kalau apa yang kita banggakan dalam hidup kita diambil dari dalam hidup kita, lalu nilai kita berkurang, jangan-jangan kita memang sedang membangun nilai kita, identitas kita di atas sesuatu yang salah. Jangan-jangan kita sedang membangun sesuatu di atas sesuatu yang salah. Kalau jawabannya ya, nilai kita berkurang. Mungkin selama ini identitas kita bertumpu pada apa yang kita hasilkan. Kita pikir kita harus menghasilkan sesuatu dulu, baru kita punya pengakuan dan identitas itu. Orang yang seperti itu biasanya juga akan menilai orang lain seperti itu. Kalau dia merasa identitasnya dibangun dari performance-nya, maka dia akan mengukur orang lain juga dengan hal itu. Makanya bukan satu kebetulan sih, kitab Yakobus bilang apa? Jangan memandang muka. Coba pikirkan Adam. Adam dikasih identitas dulu atau mengelola dan memelihara taman dulu? Identitas dulu. Adam belum Avad, belum Syamar. Kejadian 2 ayat 15 belum. Adam dikasih identitas dulu. Sebab gini, nilai manusia berasal dari Tuhan, bukan dari prestasinya. Saya ulang lagi, nilai manusia berasal dari Tuhan, bukan dari prestasinya. Sama, kalau saudara punya anak, ingat dulu waktu dia baru brojol melahirkan. Nilai dia itu apa? Dari dia belum bisa ngomong, belum bisa makan, belum bisa jalan, belum bisa ngapa-ngapain, dia sudah tetap punya nilai yang sangat tinggi. Kenapa? Dia anak, that's identity. Saudara tidak tunggu mengasihi dia, tunggu dia bisa jalan kan? Enggak kan? That's identity. Sistem Babel, kita lihat. Kejadian 11 ayat yang keempat bilang gini, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita apa? Cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Sistem Babel itu kan gini, aku bekerja, aku berhasil, aku membangun nama. Maka sistem Babel membawa kemasyuran diri sendiri. Sistem Babel itu membangun identitas dari produksi manusia. Itu sistem Babel. Itu sistem Babel. Tapi sistem kerajaan beda. Yesaya 43 ayat 21 bilang, umatku yang telah kubentuk, bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Kamu berharga, karena itu hiduplah menghasilkan buah. Kalau sistem Babel membawa kemasyuran diri sendiri, sistem kerajaan membawa kemasyuran nama Tuhan. Kenapa? Sebab membangun identitas dari pembentukan Tuhan, bukan dari produksi. Yuk balik ke settingan pabrik, membangun identitas dalam hadirat Tuhan. Mazmur 46 ayat 11 bilang begini, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ayat ini diawali dengan kata ini, Rapa, diamlah.
Diamlah di sini juga berarti apa? Berhenti mengendalikan. Ini nih terjemahan kamus. Rapah itu juga berarti berhenti mengendalikan. Fokus pada sikap hati. Ini yang saya bilang sebagai ini. Pembentukan kembali, penguatan kembali identitas. Ini sangat diperlukan. Emang betul sih, kita itu perlu saat-saat berdiam diri. Saat-saat untuk mengingat dari mana kita berasal dan siapa kita sebenarnya. Kalau kita sudah terlalu tertawan oleh nilai-nilai dunia, kita pikir nilai kita karena apa yang saya hasilkan. Ada saatnya kita rafah, kita berdiam di hadapan Tuhan. Untuk memikirkan ulang dari mana kita berasal. Dan sebenarnya siapa diri kita. Saya rasa kita perlu saat-saat itu. Nah, saya mau masuk ke ini. Satu hal yang saya baru dapatkan ini. Dan ketika Tuhan bukakan ini sangat mengubah saya dan sangat memberkati saya banget juga. Adam diciptakan di hari keberapa? Hari keberapa? 6. Pernahkah saudara berpikir bahwa setelah Adam diciptakan di hari ke-6, langsung Adam masuk Sabat? Iya kan? Hari ke-7 kan? Jadi begitu Adam diciptakan, bukan nyangkul dulu, bukan. Bukan kasih nama hewan dulu, bukan. Begitu diciptakan, masuk Sabat. Kemudian saya berpikir, begitu diciptakan, kok masuk Sabat langsung? Maka saya mulai menggali apa itu Sabat. Perhentian, oke. Kita sepakat dong. Allah berhenti bukan karena Allah capek bekerja, enggak dong. Allah bukan manusia yang kelelahan, udah capek nih, udah menciptakan, enggak. Allah berhenti karena dia memang selesai menciptakan. Memang sudah selesai. Dan sekarang saatnya dalam perhentian itu, dia duduk memerintah, dia bersemayam di atas apa yang telah diciptakannya itu. Dan ketika saya baca-baca dalam Ancient Near East, dalam Timur Dekat kuno, ya, itu memang ada konsep, ya, walaupun tidak ditulis Sabat, tapi ya memang ada konsep bahwa tempat perhentian selesai. Ketika kuil selesai dibangun, dewa akan duduk di situ dan memerintah menurut kepercayaan mereka. Jadi intinya Sabat itu dari kacamata Tuhan selesai menciptakan, start memerintah. Nah sekarang coba lihat. Begitu Adam diciptakan, Adam langsung Tuhan masukkan ke Sabat. Disinilah yang saya percaya sebagai ini. Sabat adalah deklarasi Allah sebagai Raja. Next. Sabat adalah ini, identity form. Tempat atau masa di mana identitas Adam itu dibentuk oleh Tuhan. Jadi narasinya, Adam buka mata, bukan langsung bekerja, bukan. Adam buka mata, langsung Adam harus tahu dulu, Yesuslah atau Allah lah yang sebagai Raja. Dia yang memerintah. Allah memperkenalkan dulu dirinya sebagai Raja. Maka gini, identitas Adam dibangun, dibentuk oleh relasinya dengan Sang Raja. Identitas Adam nggak dibentuk oleh produksinya, oleh performance-nya. Sistem dunia mengajarkan itu. Identitasmu dari performance-mu, nilaimu dari performance-mu. Sistem Babel mengajarkan itu. Identitasmu dari produksimu. Sistem kerajaan tidak. Identitasmu dari relasimu dengan Sang Raja. Jadi begitu Adam buka mata, Adam dimasukkan dulu ke tempat perhentian. Adam masuk Sabat. Adam harus mengenali siapa Raja.
Siapa raja? Identitas Adam pertama-tama dibentuk oleh relasinya dengan sang raja, bukan dari pekerjaannya di taman. Rapah yang tadi kita baca atau stillness, bukan berarti saya berhenti bekerja, bukan. Tapi waktu kita rapah dengan Tuhan, berhenti jadi raja atas hidup sendiri, and let God take on position. Dia yang jadi raja. Saya berhenti jadi raja dalam hidup saya. Aku berharga. Kalau sistem dunia kan, aku berharga karena aku berhasil di mata orang. Tapi sistem kerajaan bilang beda. Aku berharga karena aku milik sang raja. Aku punya relasi dengan sang raja. Dengar baik, hadirat Tuhan itu settingan pabrik kita. Saya tidak tahu apakah saudara saat ini ada di mental breakdown kah, rasa tertolak kah, rasa gagal kah, terjepit kah, atau apapun itu. Atau saudara sedang merasa aku di atas angin, aku lagi jaya-jayanya nih, aku lagi hebat-hebatnya nih. Tapi saya mau bilang gini, apapun keadaanmu, pulang ke hadirat Allah. Di situ habitat kita. Kalau kita nggak pulang, kita pasti mati. Pasti mati. Kematian itu terpisah dari Allah. Kita pasti mati. Sebab memang habitat kita di situ. Kalau dalam hidupmu, dalam kondisi yang paling terdesak, dengar baik ini. The best thing is, bukan minta tolong pada manusia. Berlutut pulang ke hadiratnya. Pulang ke hadiratnya. Identitasmu rusak. Gambar dirimu rasa tertolak. Pulang ke hadiratnya. Maka tadi di lagu yang kita nyanyikan apa? Hadiratnya menjadikanku indah. Yes. Kamu gak jadi indah. Kita tidak jadi indah. Karena apa yang kita hasilkan. Kita hanya bisa jadi indah kalau hadirat Tuhan yang mereparasi kembali hidup kita. Kita gak jadi indah karena popularitas kita melejit. Karena kita diakui orang. Nah, itu semua semu. Tapi kita hanya bisa jadi indah kalau kita pulang ke hadirat Tuhan. Pola ini. Jadi kalau dunia kan menawarkan performance, baru identity, baru mission. Tapi pola ini kita lihat Markus 3 ayat 13 sampai 15. Pola Tuhan, presence baru mission. Coba kita lihat. Pola ini juga ada dalam perjanjian baru. Bukan perform dulu, tapi presence dulu. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya. Menyertai dulu, baru mengutus. Presence dulu, baru mission. Maka saya harus bilang gini, Tuhan gak panggil kita, God never call you to produce your identity, produce your identity. Tuhan gak panggil kita untuk kita memproduksi identitas kita, enggak. Tuhan gak panggil kita buat itu. Tapi Tuhan panggil kita untuk hidup dari identitas kita. Dan di mana kita bisa memperoleh identitas kita? Pulang ke hadirat Tuhan. Pulang ke hadirat Tuhan. Keluar dari hadirat Tuhan, kekeringan pasti terjadi. Kematian pasti terjadi. Kalau saudara mau basah terus, ada di hadirat Tuhan. Saya bersyukur, lebih dari 20 tahun saya melayani Tuhan. Saya selalu bergelora. Saya tidak mengalami kekeringan dalam melayani Tuhan. Sering saya dalam situasi terjepit. Tapi dengar baik ini. Hadirat Tuhan itu tempat paling aman. Tempat untuk kita berpulang. The strong foundation perlu untuk punya identitas. Bagaimana kita melihat diri kita dari hadapan Tuhan. Dan itu tidak bisa cuma di konsep pemikiran kita. Kita tahu ayat-ayatnya. Nggak bisa. Perlu ada sesuatu yang Tuhan kerjakan.
Dan Tuhan hanya bisa mereparasi itu di pabriknya, di hadirat Tuhan. Nggak bisa di tempat lain. Nggak bisa di tempat lain. We need time. Kita perlu waktu untuk hanya berlutut di hadapan Tuhan. Kembali pulang ke hadirat Tuhan. Berhenti jadi raja untuk diri sendiri. Kita perlu saat untuk rafah. Berhenti memerintah. Berhenti mengontrol. Kita kembalikan semua ke Tuhan. Ingat dari mana kita berasal. Ayat terakhir, 2 Petrus 1, ayat 3 dan 4. Ayat 4 aja. Dari ayat 3 deh. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Inilah keselamatan itu. Kita yang terpisah dari Allah karena dosa, sekarang kita diperbolehkan untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dipersatukan lagi dengan Allah. Ini loh keselamatan. Akhir kata, Yesus mati, Ia mati, supaya kita mendapat bagian dalam hidupnya Allah. Dan itu dimulai dari hadiratnya. Kalau kita nggak pernah pulang ke hadiratnya, kita nggak bisa dapat bagian dalam hidupnya Allah. Tuhan mau mereparasi kita, tapi kita harus mau pulang. Selama kita nggak berpulang ke hadirat Allah, gambar diri kita, identitas kita nggak akan bisa diperbaiki. Hanya satu, pulang ke hadirat